Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dua situasi yang mencekam dunia saat ini yang menjadi kerisauan semua makhluk di bumi di dunia ini. Yang pertama, kita masih dilanda COVID yang saat ini disebut Omikron. Dan yang kedua, situasi perdamaian yang mengancam dunia antara negara Rusia yang berinvasi ke Ukraina, menyerang Ukraina. Ini yang menjadi situasi yang mencekam saat ini, dan bagaimana kita berhadapan dengan situasi ini. Tentunya bahwa kita masing-masing juga memiliki kerisauan, kecemasan, baik secara keluarga maupun pribadi dalam hidup kita masing-masing. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa hidup kita di dunia ini yang dikehendaki oleh Allah pada dasarnya adalah perjuangan dan persiapan untuk melawan kejahatan. Tidak cukup hanya pada level itu. Allah dan gereja menghendaki kita juga, yakni adanya perjuangan dan selalu siap siaga untuk berbuat baik, melakukan kebaikan yang didasarkan atas firman dan sabda Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya godaan. Kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya tantangan, cobaan dalam hidup kita. Secara khusus situasi yang baru saja kita dengarkan, kita alami secara bersama-sama dalam hidup bersama di dunia ini. Muncul pertanyaan, di mana Allah? Di mana keberpihakan Allah kepada kita yang mengimaninya? Ketika ada godaan, tantangan, cobaan, secara khusus godaan dari iblis, di mana kehadiran Allah dalam hidup kita? Pada masa Prapaskah ini, kita diajak untuk lebih melihat lebih dalam, merenungkan, merefleksikan, untuk senantiasa bermawas diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini, di hadapan mata kita dihadapkan 3 godaan setan, godaan iblis. Bahkan jauh sebelumnya itu Yesus juga telah mengalami ini. Tawaran materi, tawaran kuasa kemuliaan, tawaran prestise, dan tawaran hendak ingin mencobai Allah dalam hidup kita. Yesus dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, sebelum melakukan tugas perutusannya, melaksanakan misinya, Roh Kudus menuntun dia, membawa dia ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari 40 malam. Maksud puasa yang dilakukan oleh Yesus ini, agar dalam diri Yesus ada kepenuhan ilahi itu. Mau melihat lebih dalam bagaimana relasi keintiman Yesus dengan Bapanya. Mau melihat lebih dalam apa yang hendak dilaksanakan oleh Yesus dalam tugas perutusannya ketika dia masuk dalam dunia yang real. Iblis, setan menggoda, mencobai Yesus dengan godaan pertama. Jika engkau anak Allah, buatlah batu ini menjadi roti.
Iblis melihat celah. Iblis melihat kerapuhan dari manusiawi. Yesus itu 100% ilahi. Yesus itu 100% manusia. Ketika yang ilahi ini diserang oleh godaan iblis, pasti terpental. Tetapi naluriah manusiawi, yakni kebutuhan yang primer, yang utama itu hendak ingin digoda, dimasuki oleh iblis sendiri. Sangat-sangat jeli melihat dengan kata yang pertama, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Sesungguhnya Yesus sendiri mampu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Sering sesudah karya penyelamatannya, dia juga mampu menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah dia harus tunduk pada yang namanya iblis godaan itu ketika dia mengatakan, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Hal yang pertama adalah soal materi. Kepada kita diawaskan juga bagaimana kita membangun hidup kita ini. Apakah di atas yang namanya materi? Di atas uang, di atas harta, di atas bisnis, di atas pakaian-pakaian perhiasan yang mewah. Tubuh kita, jiwa raga kita tidak hanya diisi dengan hal-hal yang materi ini, tetapi juga harus diisi hal-hal yang rohani. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ingat sejenak, mari kita mengingat bahwa kemakmuran materi duniawi bisa membahayakan bagi kemajuan rohani kita. Kemakmuran materi duniawi bisa membuat hidup mata rohani kita menjadi tumpul. Ingat kasus Salomo. Bagaimana kasus Salomo? Ia merosot akibat penggandaan. Pertama, ia menggandakan emas. Ia menggandakan perak. Ia menggandakan kuda. Terakhir, ia menggandakan istri dari Mesir. Alhasil, dia condong untuk ikut beribadat dengan istri yang notabene adalah kafir ini, menyembah dewa-dewi. Sehingga apa? Dia mulai pelan-pelan meninggalkan Allah. Ada petunjuk yang jelas. Hasrat kedagingan diikuti oleh cinta akan kekayaan. Konfusius, filsuf Cina, pernah berkata begini, hawa nafsu adalah dosa dari anak-anak muda. Kekuasaan adalah dosa dari umur parah baya. Kerakusan adalah dosa dari orang-orang lanjut usia. Tapi kerakusan di lanjut usia bahkan dapat menggambarkan endapan hawa nafsu yang tidak terpenuhi ketika di masa muda. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita tidak hanya diharapkan untuk melengkapi kebutuhan tubuh raga kita yang secara jasmani ini, tetapi Allah juga, gereja juga menghendaki kita untuk mengisi lebih mantap yang namanya hal-hal rohani, yakni jiwa kita. Atas dasar inilah Yesus mengatakan, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman sabda Allah yang keluar dari mulut Allah, yang dilaksanakan, dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Godaan pertama. Godaan kedua, iblis melihat celah dengan membawa Yesus dan menunjukkan kemegahan
duniawi ini. Kalau engkau menyembah aku, kuasa ini akan kuberikan kepadamu, kemuliaan ini akan kuberikan kepadamu. Tetapi apa jawab Yesus? Yesus kembali merujuk pada sabda Allah yang tertulis. Ada tertulis, engkau harus menyembah Allah dan hanya kepadanya lah engkau berbakti. Tantangan yang ada di mata kita, jangan sampai kita menggadaikan iman kita untuk memperoleh jabatan. Jangan sampai kita menggadaikan hal-hal yang mulia yang datang dari Allah untuk kemuliaan duniawi ini. Cukup tagadihon tano nama raek, tano nama hiang. Tapi jangan sampai menggadaikan kekatolikan itu, menggadaikan iman kepercayaan kita hanya untuk harta dan kemuliaan. Godaan ketiga. Ketika Yesus dibawa ke bubungan Bait Allah di Yerusalem, iblis berkata, jika engkau anak Allah. Sekali lagi dia memakai kata-kata ini, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, kamu akan selamat, kamu akan ditatang oleh malaikat Allah dan tidak akan menyentuh batu yang dibawa. Ada tertulis kata Yesus, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Barangkali ketika manusiawi kita dibuat seperti ini yang namanya si panggaron. Ketika diangkat-angkat langsung terangkat, setelah terangkat terjerembab dan mati konyol. Tetapi Yesus meskipun tahu bahwa dia anak Allah dan si panggaron ibana, tetapi tetap merujuk pada sabda Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selagi kita masih hidup di dunia ini, kita tidak pernah lepas dari yang namanya godaan, cobaan, tantangan, secara khusus godaan iblis yang mencoba merenggut jiwa raga kita, menjauhkan kita dari Allah. Barangkali tidak persis yang tiga hal ini yang kita alami, yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi yakin dan percaya ketika kita mencoba semakin dekat kepada Allah, justru iblis juga mengharapkan kita untuk menjauh darinya agar kita menjadi pengikutnya, pengikut Lucifer, pengikut iblis, pengikut setan. Apa yang pantas kita buat untuk menepis ini? Apa yang bisa kita buat ketika berhadapan dengan godaan seperti ini? Bacaan pertama dan kedua mengajak kita untuk bisa hidup ketika berada dalam situasi ini. Apa dikatakan dalam bacaan pertama? Selalulah bersyukur kepada Tuhan. Berikanlah persembahan yang terbaik kepada Allah karena Dia Maha Baik. Maka ketika kita ada rasa syukur, bersyukur kepada Tuhan, mempersembahkan hidup yang terbaik kepada Tuhan, inilah cara kita untuk menepis segala godaan yang datang dari luar. Bacaan kedua mengajak kita, tetaplah mempercayakan hidup pada sabda Allah. Imanilah Dia dengan hatimu karena kamu akan selamat, karena kamu akan memperoleh kebenaran. Akuilah Dia dengan mulutmu karena kamu akan dibawa pada keselamatan. Persis apa yang dibuat oleh Yesus 3 kali digodai, dan Dia selalu merujuk pada sabda Allah, firman Allah, dan taat kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, jika kita menjual hati kita, jika kita menjual jiwa iman kita kepada iblis, dia bisa memberi kita kekayaan, kekuatan, kemuliaan, prestise secara instan. Tetapi ingat, itu tidak gratis.
Iblis akan meminta tagihan pada kita pada waktu yang tidak ditentukan. Ketika kita menang sekali, iblis juga akan melihat waktu yang lain agar kita jatuh ke dalamnya dan menjauh dari Allah. Tetapi sekali kita menggantungkan hidup kita dan percaya kepada Allah dan firman-Nya dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, kita akan tinggal dalam kebenaran dan kita akan hidup dalam keselamatan bersama Tuhan. Amin.